Halo Sobat Parekraf Pro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Sobat Parekraf, hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi banyak diperbincangkan di negara kita ini Sobat Parekraf, yaitu Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih katanya nih bakal jadi tulang punggung ekonomi desa. Setuju ya? Nah, tapi pertanyaannya adalah siapa yang benar-benar mengerti mengelola keuangan dan usaha? Kalau pengurusnya cuma hanya tunjuk hidung tanpa mengerti laporan keuangan, ya maaf nih sobat semuanya, ini bukan pemberdayaan. Ini bakal jadi proyek pidana massal. Hanya nunggu waktu nih sobat semuanya. Sobat Parekraf, kalau kita main-main sama duit negara, main-main sama duit anggota, dan pura-pura nggak tahu cara menjalankan bisnis, ya siap-siap saja disapa dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Dan tahu nggak Sobat Parekraf, sanksinya bisa seumur hidup loh Sobat Parekraf. Bukan hidup makmur, tapi hidup di balik jeruji. Sobat Parekraf, agar Anda tidak terjebak, simak pembahasan kita kali ini setelah video yang mau lewat berikut ini. Koperasi Merah Putih adalah program ambisius pemerintah yang menargetkan 80.000 koperasi aktif di seluruh pelosok tanah air. Tujuannya sangat mulia sobat semuanya, ekonomi gotong royong dan memperkuat ekonomi rakyat dari desa. Tapi sobat Parekraf, ambisi tanpa akal sehat dan juga strategi yang tepat hanyalah jebakan Batman tentunya. Masih banyak daerah yang koperasinya stuck atau hidup segan mati iya nih ya kan. Hal tersebut dikarenakan nggak punya pengalaman dalam bidang strategi bisnis dan ketidakpahaman terkait manajemen keuangan dan risiko. Apalagi saat ini dituntut memahami sistem digital. Dari Sabang sampai Merauke, koperasi banyak yang nama doang nih sobat semuanya. Simpan enggak, minjam terus, dan laporan nunggu musibah baru dicek. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Banyak pengurus dipilih karena orang dekat, bukan karena bisa. Pendidikan keuangan nol besar. Usaha niru tetangga, bukan malah mengembangkan potensi lokal yang ada. Akibatnya dana bergulir macet, usaha gagal, anggota rugi. Ujungnya bupati disalahkan, pengurusnya hilang, anggota koperasinya kebingungan. Ujung-ujungnya ya kalau nggak ganti rugi, ya penjara. Itu sudah pasti sobat Parekraf. Contoh kasus nyata, koperasi simpan pinjam Indosuria, kerugian sekitar 15 triliun, ribuan anggota hilang tabungannya, pengurus sempat bebas, dan tentunya publik ngamuk. Kasus dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Kita kutip dari laman www.tempo.co nih. Pada 12 Maret 2020, nasabah diundang untuk bertemu dengan pihak ISP. Pada pertemuan tersebut, nasabah diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Akibat hal ini, isu Indosuria sempat mereda. Isu KSP Indosuria kembali menyeruak pada Juni 2021. DPR RI bahkan sempat memanggil pihak Kementerian Koperasi. Dari sini terungkap ternyata KSP Indosuria gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Persidangan pidana pertama kasus koperasi bermasalah ini pun mulai digelar pada September 2022. Kasus Indosuria disebut sebagai kasus pemungutan dana ilegal dari masyarakat terbesar di Indonesia. Total dana yang dikumpulkan ditaksir mencapai 106 triliun rupiah dari 23.000 korban. Nah sobat Parekraf, kalau nama koperasi aja bisa dibawa-bawa ke nasionalis tapi dalemannya tipu-tipu, ya bukan koperasi merah putih namanya. Itu namanya koperasi merah muda. Ya merah muda, bajunya nanti bakal jadi merah muda sobat Parekraf.
Sobat Parekraf, dicontoh kasus kedua yaitu koperasi di Jember. Mantan Kepala Bank Negara Indonesia ditangkap di tahun 2023 dengan korupsi hingga 125 miliar. Uang koperasi dipakai untuk kepentingan pribadi nih. Kita kutip dari laman www.tempo.co. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindakan pidana korupsi pemberian fasilitas kredit BNI Wirausaha BBU dengan nilai kerugian sebesar 125 miliar rupiah. Kasus ini diduga melibatkan orang dalam bank plat merah itu serta koperasi simpan pinjam selaku penerima fasilitas kredit. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal sangkaan pasal 2 ayat 1 Junko pasal 3 Junko pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, Sobat Parekraf, ini nih anggota harus ngerti, dan kalau nggak ngerti bukan berarti bebas dari hukum tentunya. Artinya kalau nggak paham ya belajar, bukan lepas tangan Sobat Parekraf. Anggota-anggota koperasi pasti ikut jadi bagian dari pertanyaan-pertanyaan jika ini disalahgunakan. Apa kira Anda bakal bebas? Oh tentu saja tidak, bos. Sobat Parekraf, berikut adalah kita akan membahas tentang pasal-pasal yang bisa menjerat pengurus dari koperasi ini. Apa saja sih pasal-pasal hukum yang dapat mengintai Anda, Sobat Parekraf? Sobat Parekraf, hukum itu nggak peduli kamu paham atau enggak. Kalau kamu pegang duit rakyat, tanggung jawabmu berat, bos. Dan hukum udah siap nyambut kamu nih. Mau dijemput di rumah atau diseret di tengah jalan. Hati-hati Sobat Parekraf. Di segmen ini mari kita bahas pasal-pasal yang dapat menjerat tindak pidana terkait penyelewengan dana negara. Yang pertama ada pasal 372 KUHP terkait penggelapan. Barang siapa dengan sengaja memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, hukumannya 4 tahun penjara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri, merugikan keuangan negara dihukum seumur hidup. Dan pasal 3 Undang-Undang tentang Tipikor, penyalahgunaan tentang wewenang. Wewenang diselewengkan gak cuma dipecat nih Sobat Parekraf, bisa langsung ditangkap. Nah, jadi pengurus koperasi itu bukan cuma jabatan doang nih Sobat Parekraf. Bisa itu tiket masuk kesuksesan atau tiket masuk kui. Sobat Parekraf, bukan berarti dalam segmen ini kita hanya membahas tentang kerugian dari koperasi tersebut. Tentunya jika Sobat Parekraf atau pengurus koperasi jeli atau pintar dan cerdas, kreatif dalam menjalankan ini, tentu saja bukan hanya dari sisi hukum yang dirugikan, tapi tentunya ada hal-hal yang positif lainnya yang bakal kita bahas kali ini. Sobat Parekraf, dalam segmen ini kita akan bahas tentang solusi bagaimana penerapan dalam menjalankan koperasi merah putih ini. Menurut kami dari Sobat Parekraf Pro, untuk menjalankan industri ini harus melihat dari hulu ke hilirnya nih Sobat Parekraf. Bukan cuma uang, tapi otak dan hati harus main di sini Sobat Parekraf. Sobat Parekraf, dalam koperasi itu ada uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Setuju ya? Artinya dana tersebut dipinjam kepada lembaga. Bisa itu kelompok masyarakat atau pemerintahan desa melalui dana desa. Yang perlu Sobat Parekraf ketahui dalam menjalankan usaha ini adalah yang pertama itu Sobat Parekraf tuh wajib ada pelatihan manajemen koperasi. Dan pelatihan ini tidak bisa hanya hitungan hari, hanya ingin mengejar program saja nih Sob. Diperlukannya pendampingan usaha tentunya. Nah, pilihan sektor unggulan lokal ini menjadi penting, bukan ngikuti tren yang sudah ada. Tren itu artinya menyadap dari usaha yang sudah ada tentunya kan. Dan jika ini Anda lakukan, saya kira
kira koperasi ini akan punya saingan yang sulit untuk berkembang di masa depan, karena koperasi yang sudah ada itu sudah berjalan, yang sudah punya nama dari usaha koperasi sebelumnya. Apalagi ini masih dalam satu kawasan, dan ini sangat berbahaya Sobat Parekraf. Ini harus kreatif atau menyadap boleh, tapi jangan plek-plekan lah kalau bisa dibilang kan. Amati, tiru, dan modifikasi. Artinya sedikit mengamati, sedikit meniru, tapi harus dimodifikasi dan tentunya melihat segmen pasarnya Sobat Parekraf. Pengurus koperasi itu bukan hanya dibutuhkan pintar, tapi juga kreatif, melihat peluang yang ada tentunya. Kenapa itu perlu dan kenapa ini penting Sobat Parekraf? Karena uang yang Anda pinjam di negara harus dikembangkan dan dikembalikan, dan tentunya harus selalu memiliki laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini yang tercatat dan pastinya wajib digital dan transparansi ke anggota tentunya. Pertanyaannya nih Sobat Parekraf, apakah tim Anda punya keahlian di bidang tersebut? Karena hal ini akan diaudit berkala oleh Pemda atau Kemenkop, Kementerian Koperasi, ini sudah pasti sebagai pertanggungjawaban koperasi tersebut. Apakah Anda siap? Nah, jadi nggak bisa program ini hanya memberikan iming-iming kesuksesan semata dengan cepat nih. Butuh proses dalam menjalankan industri ini. Salah satunya dengan pendampingan masyarakat untuk dididik hak dan kewajiban sebagai anggota. Nah, kenapa ini penting Sobat Parekraf? Karena begini, memang Anda siap meninggalkan kerjaan utama Anda untuk menjadi sebuah pengurus koperasi yang tanpa digaji, atau ya saat ini kan hanya masih program. Sobat Parekraf, kita kutip dari laman medan.tribunnews.com. Gaji pengurus koperasi Merah Putih bisa mencapai 5 juta hingga 8 juta per bulan. Namun kabar tersebut dibantah Kementerian Koperasi bahwa informasi tersebut adalah hoax alias tidak benar. Sementara itu, staf khusus Menteri Koperasi Adi Sulistiowati mengatakan Koperasi Merah Putih tujuannya untuk menguatkan usaha yang ada di setiap desa. Jadi koperasi ini tidak kosongan, ada usahanya, misalnya pertanian, perikanan, perdagangan, dan lain-lain, ujarnya selepas acara. Nah Sobat Parekraf, sudah jelas kan arahnya kemana? Jadi Sobat Parekraf, untuk menjalankan koperasi ini harus ada manajemen keuangan dan juga kali-kalinya yang harus Anda pikirkan dalam menjalankan atau mengurus koperasi ini nantinya Sobat Parekraf. Jadi gini Sobat Parekraf, kalau koperasi diibaratkan sebuah perahu, ya harus ada nakoda yang mengerti arah tentunya. Bukan cuma bisa pegang setir doang, tapi nggak tahu arah angin. Dan ini kan bahaya Sobat Parekraf. Bisa jadi ketika Anda menjalankan koperasi ini, Anda tidak tahu perputarannya atau dananya ingin digunakan untuk apa. Ini kan sangat berbahaya bagi Anda Sobat Parekraf. Nah, gimana Sobat Parekraf? Sudah terjawab atau sudah dapat inspirasi sedikit dari video ini Sobat Parekraf? Sobat Parekraf, Koperasi Merah Putih itu memang punya potensi emas. Tapi ingat, emas juga bisa dicuri, bisa meleleh, dan bisa ngebakar pemiliknya kalau salah urus. Sobat Parekraf, ini bukan soal mencurigai program pemerintah, tapi soal jaga-jaga. Karena sejarah udah nunjukin yang tadi kan, dari koperasi bisa muncul mafia, dan dari niat baik bisa muncul rompi merah jambu. Oh no. Sobat Parekraf, yuk kita kawal bareng-bareng agar program ini berjalan dengan baik. Ini bukan kritik dan bukan juga kebencian tentunya. Satir bukan nyinyir ya Sobat Parekraf. Ini cara kita menjaga agar Koperasi Merah Putih bukan sekedar bendera, tapi benar-benar perjuangan ekonomi rakyat oleh Bapak Presiden kita. Sobat Parekraf, jika Sobat Parekraf masih ingin diskusi terkait usaha dan bagaimana menjalankan manajemen koperasi ini dengan bijak, atau Sobat Parekraf punya tanggapan dan ide lain terkait program ini, yuk tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share jika bermanfaat, dan tentunya jangan lupa subscribe agar Sobat Parekraf terus mendapatkan info terupdate seputar industri kreatif dan pariwisata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.